Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Biokimia Indralaya. Perkenalkan nama saya Oktaya Humayroh. Perkenalkan nama saya Anggela. Perkenalkan saya Suri Handayani. Saya Salsabila Anfinka. Baiklah, tujuan pembelajaran kali ini adalah mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, dan sistematis dalam konteks peranan kromosom, gen, genom pada makhluk hidup. Baiklah, materi singkat yang pertama adalah kromosom. Apa itu kromosom? Kromosom adalah struktur seperti pita pada DNA dan protein histon yang berada di dalam inti sel eukariotik, di mana kromosom membawa gen dan mentransfer informasi genetik. Struktur kromosom terbentuk dari benang-benang kromatin yang memadat dan memendek di inti sel. Kromosom ada beberapa bagian, yaitu ada sentromer yang merupakan bagian pusat dari suatu kromosom, di mana berfungsi untuk mengikat dua kromatin. Sentromer juga memiliki nama lain, yaitu kinetokor. Kemudian ada lengan kromosom. Di dalam lengan kromosom ini ada bagian-bagian lagi, yaitu ada satelit. Satelit merupakan struktur modifikasi dari suatu ujung kromosom, namun belum tentu semua kromosom memiliki bagian satelit ini. Kemudian ada telomer. Telomer adalah ujung kromosom. Lalu ada matriks. Matriks merupakan cairan sel yang berguna untuk membungkus kromonema. Lalu ada kromonema, yang merupakan kromatin yang mengalami penebalan. Nah, di dalam kromonema ada yang namanya granul. Granul ada yang besar dan ada yang kecil. Granul yang besar diberi nama kromomer, sedangkan yang kecil dinamakan kromiol. Di dalam kromomer terdapat yang namanya lokus. Nah, di dalam lokus akan terdapat gen. Bentuk kromosom di dalam sel ada 4 macam. Yang pertama adalah metasentrik. Metasentrik adalah tipe kromosom yang memiliki sentrosom tepat di tengah kedua lengan kromonema. Sentrosom yang di tengah membuat kedua lengan kromonema sama panjangnya dan membentuk huruf V. Yang kedua adalah akrosentrik. Akrosentrik adalah tipe kromosom dengan sentrosom yang berada sangat dekat dengan lengan P kromonema. Hal ini berarti lengan kromonema akan jauh lebih panjang dibandingkan dengan lengan P-nya. Yang ketiga adalah submetasentrik. Submetasentrik adalah tipe kromosom dengan sentrosom yang berada lebih dekat dengan salah satu lengan. Hal ini terlihat pada gambar di mana salah satu lengan kromosom sedikit lebih panjang dibanding lengan satunya. Dan yang terakhir adalah telosentrik. Telosentrik adalah tipe kromosom dengan lengan sentrosomnya tepat berada di ujung lengan Q kromosom. Hal ini berarti kromosom telosentrik hanya memiliki satu lengan saja. Kromosom pada organisme dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah kromosom seks. Kromosom seks disebut dengan X dan T, dan kombinasi keduanya menentukan jenis kelamin seseorang. Biasanya wanita memiliki dua kromosom X, sedangkan pria memiliki pasangan XY. Sistem penentuan jenis kelamin XY ini ditemukan di sebagian besar mamalia, serta beberapa reptil dan tumbuhan. Yang kedua adalah kromosom tubuh. Kromosom tubuh atau autosom itu berfungsi untuk mengontrol sifat-sifat tubuh suatu organisme, tapi tidak ikut menentukan jenis kelamin. Kromosom tubuh dilambangkan dengan simbol A, yang berasal dari kata autosom. Jumlahnya ada 22 pasang atau 44 buah. Kromosom memiliki fungsi antara lain: 1. Tempat penyimpanan materi genetik. 2. Menentukan jenis kelamin. 3. Berperan dalam pembelahan sel.
Sekarang kita akan masuk ke materi mengenai gen. Gen adalah suatu kesatuan kimia atau DNA di dalam kromosom, yaitu terdapat dalam lokus yang dapat mengendalikan ciri genetis pada makhluk hidup. Gen terdapat berpasangan dalam satu kromosom homolog. Masing-masing gen di dalam pasangan itu disebut dengan alel. Adapun fungsi dari gen adalah untuk membantu perkembangan dan proses metabolisme dan menyampaikan informasi genetika dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian, gen juga memiliki bentuk. Nah, bentuk fisik dari gen adalah urutan DNA yang menyandi suatu protein, polipeptida, atau seuntai RNA yang memiliki fungsi bagi organisme yang memilikinya. Adapun sifat dari gen yaitu yang pertama mengandung informasi genetik. Maksudnya adalah gen akan membawa sifat-sifat kepada generasi selanjutnya. Yang kedua adalah dapat menduplikasikan diri pada peristiwa pembelahan sel. Dan yang terakhir, setiap gen akan mempunyai tugas dan fungsi tertentu. Gen terletak pada manik-manik kromosom yang disebut dengan kromomer atau nukleosom. Nah, manik-manik ini akan berjejer lurus sepanjang poros kromatin. Letak suatu gen di dalam kromosom disebut dengan lokus. Gen terbagi menjadi dua, yaitu genotip dan fenotip. Genotip adalah susunan genetikanya, sedangkan fenotip adalah sifat yang terekspresikan. Kemudian ada juga struktur gen pada prokariotik, di mana tersusun atas promoter, bagian struktural, dan terminator. Sedangkan pada struktur gen eukariotik susunannya sama dengan prokariotik, namun pada bagian strukturalnya terdapat intron dan ekson. Gen dapat disimpulkan menjadi dua, yaitu yang pertama, gen karakter resesif yang biasanya ditulis dengan huruf kecil, dan yang kedua, gen karakter dominan yang dituliskan dengan huruf besar. Kita memasuki materi terakhir, yaitu genom. Nah, genom adalah seluruh informasi genetik yang terdapat dalam sel haploid. Genom terbagi menjadi dua jenis, yaitu intakromosom atau genom utama dan ekstrakromosom, atau terdapat pada plasmid, mitokondria, dan kloroplas. Genom utama umumnya berbentuk linear, kecuali pada bakteri. Sedangkan genom ekstrakromosom berbentuk sirkuler. Nah, gen-gen yang letaknya pada lokus, yang bersesuaian pada kromosom, homolog, dan memiliki tugas yang sama, ataupun berlawanan, disebut dengan alel. Alel dibagi menjadi dua, yaitu satu alel tunggal, genotip yang hanya mempunyai satu variasi sel, satu variasi gen sealel, sehingga hanya muncul satu sifat. Dua alel ganda, di dalam lokus yang bersesuaian dengan kromosom, homolog terdapat lebih dari satu pasang gen. Baiklah, itu tadi merupakan pembahasan materi mengenai gen, genom, dan kromosom. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah yang pertama, kromosom adalah struktur seperti pipa yang terdapat pada DNA dan protein histon yang berada di dalam sel eukariotik, di mana kromosom membawa gen dan mentransfer informasi genetik. Struktur kromosom terbentuk dari benang-benang kromatin yang memadat dan memendek di inti sel. Kemudian yang kedua adalah gen adalah salah satu kesatuan kimia atau DNA di dalam kromosom, yaitu terletak dalam lokus yang mengendalikan ciri genetis pada makhluk hidup. Gen terdapat berpasangan pada satu lokus di dalam kromosom homolog. Kemudian yang terakhir adalah genom merupakan seluruh informasi genetik yang terdapat di dalam sel haploid. Genom dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah intrakromosom atau genom utama, dan yang kedua adalah ekstrakromosom. Baiklah, sekian video pembahasan dari kami. Terima kasih telah menonton.